Ketika membahas negara terkaya di dunia, kebanyakan orang akan langsung teringat Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, atau Swiss. Namun tahukah Anda, di Asia Tenggara ada sebuah negara kecil yang diam-diam menjadi salah satu yang paling makmur di dunia? Negara ini memiliki kekayaan melimpah, tingkat kesejahteraan yang tinggi, dan kehidupan yang sangat berbeda dari negara-negara tetangganya. Lalu bagaimana Brunei Darussalam bisa mencapai semua itu? Inilah kisah luar biasa tentang negara kecil yang berhasil membuat dunia kagum. Brunei Darussalam terletak di pesisir utara Pulau Kalimantan dan dikelilingi hampir seluruhnya oleh wilayah Malaysia. Luas wilayahnya hanya sekitar 5.765 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 460.000 jiwa. Meski dengan ukuran kecil, Brunei menyimpan sejarah yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan semua orang. Jauh sebelum menjadi negara modern, Brunei pernah berdiri sebagai salah satu kesultanan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Pada abad ke-15 hingga ke-16, Kesultanan Brunei menguasai jalur perdagangan penting di kawasan dan memiliki wilayah pengaruh yang membentang hingga sebagian Kalimantan, Kepulauan Sulu, bahkan pesisir utara Pulau Luzon di Filipina. Kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India hingga Timur Tengah singgah di pelabuhan Brunei untuk memperdagangkan sutra, rempah-rempah, kapur barus, dan berbagai komoditas bernilai tinggi. Letaknya yang strategis menjadikan Brunei sebagai salah satu pusat perdagangan maritim yang makmur pada masanya. Namun kejayaan itu perlahan memudar. Persaingan dengan kekuatan kolonial Eropa, konflik internal, dan lepasnya sejumlah wilayah membuat pengaruh Kesultanan Brunei terus menyusut. Pada tahun 1888, Brunei menjadi negara protektorat Inggris. Meski berada di bawah perlindungan Inggris, Brunei tetap mempertahankan sistem kesultanannya. Akhirnya pada 1 Januari 1984, Brunei memperoleh kemerdekaan penuh. Sejak saat itu, negara kecil ini memulai babak baru sebagai negara berdaulat yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya untuk membangun kesejahteraan rakyatnya. Tetapi muncul satu pertanyaan besar, bagaimana negara yang wilayahnya begitu kecil bisa berubah menjadi salah satu negara terkaya di dunia? Setelah merdeka pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam menghadapi tantangan besar. Dengan wilayah yang kecil dan jumlah penduduk yang sedikit, banyak yang meragukan apakah negara ini mampu bertahan sebagai negara yang mandiri. Namun Brunei memiliki satu kekuatan yang menjadi titik balik sejarahnya, yaitu cadangan minyak bumi dan gas alam. Sebenarnya kekayaan alam ini telah ditemukan jauh sebelum Brunei merdeka. Pada tahun 1929, sebuah sumur minyak di kawasan Seria berhasil ditemukan dalam jumlah besar. Penemuan tersebut mengubah masa depan Brunei secara drastis. Dari sebuah negara yang ekonominya sederhana, Brunei perlahan berkembang menjadi salah satu produsen minyak dan gas terpenting di Asia Tenggara. Hingga saat ini, minyak dan gas masih menjadi tulang punggung perekonomian Brunei. Sebagian besar pendapatan negara berasal dari ekspor energi, terutama ke negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Pendapatan besar itu kemudian dikelola untuk membangun kesejahteraan rakyat. Pemerintah menginvestasikan hasil sumber daya alam ke berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perumahan. Pendidikan di sekolah negeri diberikan tanpa biaya, layanan kesehatan disubsidi, dan tidak ada pajak penghasilan pribadi bagi sebagian besar warganya. Tak heran jika Brunei memiliki salah satu pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Meski jumlah penduduknya relatif sedikit, standar hidup masyarakat tergolong tinggi dibandingkan banyak negara di kawasan. Namun Brunei juga menyadari bahwa minyak dan gas adalah sumber daya yang terbatas. Karena itulah pemerintah mulai menjalankan strategi diversifikasi ekonomi melalui program Wawasan Brunei 2035 yang bertujuan mengembangkan sektor-sektor seperti industri halal, pariwisata, jasa keuangan, teknologi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Meski perjalanan menuju ekonomi yang lebih beragam masih terus berlangsung, Brunei menunjukkan keseriusannya untuk mempersiapkan masa depan ketika ketergantungan terhadap minyak dan gas mulai berkurang. Lalu siapakah sosok yang memimpin negara kecil namun makmur ini, dan bagaimana sistem pemerintahan Brunei mampu bertahan selama puluhan tahun? Salah satu hal yang membuat Brunei Darussalam berbeda dari hampir semua negara di Asia Tenggara adalah sistem pemerintahannya. Hingga hari ini, Brunei masih mempertahankan sistem monarki absolut, di mana sultan berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sejak 5 Oktober 1967, Brunei dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah yang menggantikan ayahnya,
Sultan Omar Ali Saifuddin III. Di bawah kepemimpinannya, Brunei mengalami perubahan besar, terutama setelah memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1984. Sebagai Sultan, Hasan al-Bolkiah tidak hanya menjadi simbol negara, ia juga menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, serta memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan nasional. Sistem ini membuat proses pengambilan keputusan di Brunei berlangsung sangat terpusat. Namun stabilitas politik yang terjaga selama puluhan tahun juga menjadi salah satu alasan mengapa Brunei mampu berkembang tanpa mengalami gejolak besar seperti yang pernah terjadi di beberapa negara lain. Salah satu simbol kemegahan Brunei adalah Istana Nurul Iman di Bandar Seri Begawan. Istana ini memiliki lebih dari 1.700 ruangan, puluhan aula, beberapa ruang perjamuan besar, serta masjid di dalam kompleksnya. Dengan luas lantai mencapai sekitar 200.000 meter persegi, Istana Nurul Iman dikenal sebagai salah satu istana tempat tinggal resmi terbesar di dunia. Meski tampak sangat megah dari luar, istana ini memiliki tradisi yang unik. Setiap hari raya Idul Fitri, Sultan dan keluarga kerajaan membuka pintu istana untuk masyarakat. Selama beberapa hari, puluhan ribu warga Brunei, bahkan tamu dari luar negeri, datang untuk bersalaman langsung dengan Sultan dan keluarga kerajaan, sebuah tradisi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Di sisi lain, kehidupan masyarakat Brunei sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Agama Islam ditetapkan sebagai agama resmi negara, dan berbagai kebijakan publik disusun berdasarkan falsafah nasional yang dikenal sebagai Melayu Islam Beraja atau disingkat MIB. Falsafah ini menggabungkan budaya Melayu, ajaran Islam, dan sistem kesultanan sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Nilai-nilai tersebut terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, tata pemerintahan, hingga kegiatan sosial masyarakat. Karena itu, Brunei memiliki identitas yang sangat khas dibandingkan negara-negara tetangganya. Kemakmuran Brunei tidak hanya terlihat dari gedung-gedung megah dan istana kesultanan. Yang paling menarik justru bagaimana kekayaan negara tersebut dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dengan jumlah penduduk sekitar 460.000 jiwa, Brunei memiliki salah satu tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah. Kota-kotanya tidak dipenuhi kemacetan panjang seperti di banyak negara Asia lainnya. Jalan raya tertata rapi, lingkungan bersih, dan tingkat kriminalitas tergolong rendah, sehingga Brunei sering disebut sebagai salah satu negara paling aman di kawasan. Pemerintah mengalokasikan sebagian besar pendapatan dari minyak dan gas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan di sekolah negeri diberikan secara gratis hingga jenjang tertentu, sementara banyak mahasiswa yang memenuhi syarat memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi di dalam maupun luar negeri. Di bidang kesehatan, warga Brunei juga menikmati layanan medis yang disubsidi pemerintah. Rumah sakit dilengkapi dengan fasilitas modern, dan untuk beberapa kasus yang memerlukan penanganan khusus, pemerintah dapat memfasilitasi pengobatan ke luar negeri sesuai kebijakan yang berlaku. Brunei juga dikenal sebagai salah satu dari sedikit negara yang tidak menerapkan pajak penghasilan pribadi bagi sebagian besar warganya. Kebijakan ini membuat pendapatan yang diterima pekerja tidak dipotong pajak penghasilan, meskipun negara tetap memperoleh pemasukan besar dari sektor minyak dan gas. Di luar kehidupan modern, Brunei masih mempertahankan warisan budayanya. Salah satu contohnya adalah Kampung Ayer, permukiman di atas air yang telah dihuni selama berabad-abad. Kawasan ini sering dijuluki sebagai Venesia dari timur. Ribuan penduduk masih tinggal di rumah-rumah panggung yang dihubungkan oleh jembatan kayu dan beton. Menariknya, kawasan ini telah dilengkapi listrik, air bersih, sekolah, hingga layanan pemadam kebakaran, sehingga tetap nyaman dihuni di era modern. Selain itu, lebih dari setengah wilayah Brunei masih ditutupi hutan hujan tropis yang terjaga. Di Taman Nasional Ulu Temburong, pengunjung dapat menemukan keanekaragaman hayati yang luar biasa, mulai dari berbagai spesies burung, mamalia, hingga tumbuhan langka. Kawasan ini menjadi bukti bahwa Brunei tidak hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga kaya akan kekayaan alamnya. Meskipun demikian, di balik kehidupan yang nyaman dan stabil, Brunei menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ketergantungan yang besar pada minyak dan gas membuat negara ini harus mempersiapkan diri menghadapi masa depan ketika sumber daya tersebut tidak lagi menjadi andalan. Lalu bagaimana strategi Brunei untuk mempertahankan kemakmurannya? Selama puluhan tahun, minyak dan gas telah menjadi fondasi kemakmuran Brunei Darussalam. Namun seperti halnya sumber daya alam lainnya, cadangan tersebut tidak akan bertahan selamanya. Di sisi lain, dunia kini juga mulai beralih menuju energi yang lebih ramah lingkungan.
sehingga permintaan terhadap bahan bakar fosil diperkirakan akan berubah dalam beberapa dekade mendatang. Menyadari hal tersebut, pemerintah Brunei mulai melakukan berbagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor energi. Salah satu arah pembangunan yang menjadi fokus adalah Wawasan Brunei 2035, sebuah visi jangka panjang yang bertujuan menjadikan Brunei sebagai negara dengan masyarakat berpendidikan tinggi, kualitas hidup yang baik, dan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga mendorong pertumbuhan sektor jasa, industri halal, pariwisata, ekonomi digital, serta menarik lebih banyak investasi dari luar negeri. Meskipun proses diversifikasi ini tidak mudah, berbagai proyek baru terus dikembangkan untuk menciptakan sumber pendapatan selain minyak dan gas. Di bidang pariwisata, Brunei memiliki potensi besar. Keindahan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, kemegahan Istana Nurul Iman, keunikan Kampung Ayer, hingga hutan hujan tropis di Taman Nasional Ulu Temburong merupakan daya tarik yang semakin dikenal wisatawan. Berbeda dengan destinasi yang sangat padat, Brunei menawarkan suasana yang tenang, bersih, dan nyaman bagi para pengunjung. Di tengah perubahan ekonomi dunia, Brunei juga terus berinvestasi pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Harapannya generasi muda Brunei mampu menciptakan inovasi dan peluang ekonomi baru sehingga negara ini tetap makmur bahkan ketika era minyak dan gas mulai berakhir. Brunei Darussalam membuktikan bahwa negara kecil pun dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi jika mampu mengelola sumber daya alam dengan baik, menjaga stabilitas, dan merencanakan masa depan secara matang. Perjalanan Brunei masih terus berlanjut, dan bagaimana negara ini menghadapi tantangan abad ke-21 akan menjadi salah satu kisah paling menarik untuk disaksikan. Itulah pembahasan seputar negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam mungkin hanya sebuah negara kecil di Asia Tenggara, namun di balik luas wilayahnya yang terbatas, tersimpan kisah tentang kejayaan sebuah kesultanan, kekayaan alam yang melimpah, serta upaya membangun kesejahteraan bagi rakyatnya. Dari istana terbesar di dunia, permukiman air yang telah bertahan selama ratusan tahun, hingga hutan hujan tropis yang masih alami, Brunei membuktikan bahwa ukuran sebuah negara tidak selalu menentukan besarnya pengaruh dan kemakmurannya. Meski menghadapi tantangan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas, Brunei terus berupaya membangun masa depan melalui pendidikan, inovasi, dan diversifikasi ekonomi. Hanya waktu yang akan menjawab apakah negara ini mampu mempertahankan statusnya sebagai salah satu negara paling makmur di dunia. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Brunei Darussalam akan tetap menjadi negara yang kaya dan sejahtera di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video dari kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.